Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Indah Parawansa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya. Jadi terlebih dahulu kita harus memahami apa itu arti dari komunikasi. Komunikasi sendiri itu mempunyai pengertian suatu proses yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, di mana proses tersebut berisikan sebuah pengiriman informasi dari satu pihak pengirim kepada pihak yang lain. Proses komunikasi yang pertama pengirim, yang kedua encoding, yang ketiga media, dan yang keempat decoding. Jadi yang pertama yaitu encoding. Jadi encoding ini adalah penerjemahan informasi ke dalam simbol. Dan yang kedua media. Media ini berupa alat dalam menyampaikan informasi. Dan yang ketiga decoding, proses penerjemahan informasi yang diterima. Dan yang keempat ini feedback atau umpan balik. Jadi komunikasi itu bisa dikatakan baik jika seseorang yang kita ajak berkomunikasi dia itu memunculkan sebuah reaksi atau dia itu merespon apa yang telah menjadi komunikasi antara satu orang dan yang lainnya. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi eksternal dan internal, yang kedua komunikasi eksplisit, dan yang ketiga komunikasi atasan ke bawahan, yang keempat komunikasi verbal dan non-verbal, yang kelima komunikasi langsung. Jadi itu adalah beberapa macam-macam komunikasi. Jadi saya jelaskan satu saja, yaitu komunikasi langsung. Komunikasi langsung ini artinya mereka itu bertatapan langsung. Jadi mereka tidak menggunakan sebuah alat seperti handphone ataupun ditulis di kertas seperti surat. Itu namanya komunikasi langsung. Selanjutnya komunikasi di sini juga memiliki hambatan. Yang pertama hambatan bahasa, dan yang kedua hambatan budaya, yang ketiga hambatan perseptual. Jadi perseptual sendiri di sini memiliki persepsi yang berbeda-beda karena perbedaan bahasa dan budaya. Tidak semua orang di dunia ini memakai bahasa Indonesia. Jadi kita harus memahami apa bahasa yang lawan kita yang kita ajak komunikasi itu dia memakai bahasa apa. Misalkan kalau kita berkomunikasi dengan orang luar negeri, tentunya dia akan memakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Jadi kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada efektivitas komunikasi. Yang pertama, memperbaiki sistem umpan balik. Jadi kita itu harus bisa merespon ketika kita diajak untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana. Kita itu harus bisa merespon apa yang mereka bicarakan. Dan yang kedua, mempersiapkan pelatihan bahasa. Kita juga harus siap tentunya untuk berkomunikasi dengan orang manapun, dengan bahasa apapun. Jadi kita juga harus perlu adanya pelatihan bahasa-bahasa tertentu. Dan yang ketiga, mempersiapkan pelatihan budaya. Yang keempat, meningkatkan keluasan. Di antara mereka tidak ada yang paling mendominasi situasi ataupun menang sendiri dan saling menghargai. Ketika kita sedang berkomunikasi dengan seseorang atau dengan orang yang mengajak kita berkomunikasi, kita terlebih dahulu harus mendengarkan mereka ingin menyampaikan apa, kita tentunya mendengarkan. Jadi tidak di tengah-tengah mereka sedang berbicara, mereka sedang berkomunikasi, kita seenaknya memotong pembicaraan mereka. Mungkin mereka agak risih atau bagaimana, apalagi kalau kita itu tidak merespon dan kita sibuk ke handphone. Mungkin orang yang mengajak komunikasi kita, dia akan merasa sangat risih. Mungkin hanya seperti itu bentuk-bentuk komunikasi, cara kita berkomunikasi. Hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.